ikan lohan, ikan gabus. Direndam dulu baru direbus. Supaya pembangunan maju terus, pinjam dulu 100. Dari mana duitnya? Kaget. Dari mana duitnya? Sabar. Terbongkar, ini adalah tempat maling-maling itu menyimpan uang. Ini berangkasnya. Dan ini kejaksaan membuka pintu. Coba kita lihat. Ada beberapa petugas TNI dan kejaksaan memasuki ruangan. Oke, ada beberapa kotak dan koper. Itu kejaksaannya, guys. Ya. Astagfirullahaladzim. Uang itu, Pak. Sering kita melihat bahwa bapak mendorong gerobak, di atasnya ada istri dan anaknya. Seorang pemulung, mereka mencari rezeki halal, ya paling keuntungan mereka atau pendapatan mereka 5 sampai dengan 10 ribu rupiah per kilonya, plastik ataupun besi. Nah, ini ada direktur utama. Anda bayangkan gajinya berapa? Masih maling, masih korup. Kami mendukung penuh pemerintahan Pak Prabowo Subianto membredel maling-maling, garong-garong di negara ini. Ketimpangan yang terjadi sudah luar biasa. Sudah bukan waktunya kita main salah-salahan. Ini waktunya kita bersatu. Korupsi, koruptor di Indonesia harus diberantas. Merdeka. Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kalau demonstran murni yang baik, justru oleh aparat harus dilindungi. Untuk apa saya takut sama beliau? Oke, Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi. Nggak ada itu. Untuk apa saya takut sama beliau? Oke. Dan ini juga kenapa saya tadi ingatkan, saya minta Pak Jokowi diundang, ya. Karena saya lihat kok ada mulai budaya yang tidak baik, ya. Pemimpin dikuyu-kuyu, dicari-cari. Pada saat berkuasa disanjung-sanjung. Ini budaya apa? Ini harus kita robah, ya kan? Ini harus kita robah. Saya bukan Prabowo takut sama Jokowi. Prabowo masih dikendalikan oleh Pak Jokowi. Nggak ada itu. Pak Jokowi itu nggak pernah nitip apa-apa sama saya. Ya saya harus katakan yang sebenarnya, kan begitu. Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi. Nggak ada itu. Untuk apa saya takut sama beliau? Oke, aku hopeng sama beliau kok takut. Iya kan? Sudahlah, saudara-saudara. Beliau memimpin 10 tahun, diakui dunia. Konon, di tengah gemerlap politik negeri ini, lahir sebuah ilmu tinggi warisan leluhur dari tanah Bengawan, Ajian Gelembuk Solo. Ilmu ini tak diajarkan di pesantren, tak tercatat di kitab kuning, tapi menyusup ke hati rakyat lewat baliho, bansos, dan senyum menipu. Katanya, siapapun yang terkena Gelembuk Solo dijamin akan kehilangan nalar dan mengganti logika dengan loyalitas. Ajian ini sederhana tapi mematikan. Cukup ditabur narasi merakyat, ditambah penampilan polos, baju putih lusuh, lalu diiringi orkestrasi pencitraan bertahun-tahun, dan boom, satu generasi langsung tunduk. Mereka akan melihat penggusuran sebagai pembangunan, melihat manipulasi hukum sebagai keadilan, dan melihat kelicikan sebagai strategi suci. Yang lebih hebat, Gelembuk Solo bisa membuat orang percaya bahwa nepotisme itu bentuk kasih sayang, bahwa mengangkat anak ke puncak kekuasaan bukanlah cacat demokrasi, tapi bukti kerja keras dan takdir. Hebatnya lagi, ketika ada yang mengkritik, para korban ajian ini langsung berubah jadi pasukan buzzer spiritual. Membela junjungan dengan dalih, yang penting kerja nyata sambil lupa bahwa kerja nyata tak berarti membajak konstitusi. Gelembuk ini juga punya efek halusinasi kolektif. Ketika Mahkamah Konstitusi dijadikan dapur keluarga, mereka bertepuk tangan. Ketika indeks demokrasi merosot, mereka malah menyalahkan oposisi.
Ketika bansos dijadikan umpan suara, mereka bilang itu bukti cinta penguasa. Luar biasa. Ajian ini membuat fakta dan kebohongan tak lagi bisa dibedakan, semuanya cair dalam kabut gelembuk. Dan jangan salah, Gelembuk Solo ini tidak cuma mempan pada rakyat biasa. Para cendekia, jurnalis, tokoh agama pun bisa terperdaya. Bahkan yang dulu lantang berteriak lawan tirani, kini berubah jadi pemandu sorak dinasti. Mungkin karena mereka juga sudah diberi sejumput embusan gelembuk, atau sekadar tergoda aroma jabatan dan proyek. Negeri ini seolah sedang pingsan, hilang kesadaran dibuai lagu gelembuk yang merdu, lagu tentang kesederhanaan dan kepolosan, tentang kita sedang baik-baik saja. Padahal di balik layar demokrasi sedang dicekik perlahan, ironisnya tak banyak yang peduli. Karena Gelembuk Solo membuat semua terlihat normal, semua terasa masuk akal. Bahkan ketika konstitusi diludahi, orang akan berkata, ini semua demi kebaikan, maka berhati-hatilah. Jika suatu hari kau mulai merasa bahwa politik dinasti itu keren, bahwa kritik itu hoax, bahwa rakyat perlu bersyukur dan diam, barangkali kau sudah kena gelembuk. Satu-satunya obat. Sayangnya belum ditemukan, tapi kabarnya ia bisa pudar jika rakyat kembali menggunakan logika. Jika nurani dikibaskan, jika sejarah dibaca ulang. Namun itu pun hanya berlaku bila belum terlalu dalam terkena semburannya. Karena begitu Gelembuk Solo menguasai sepenuhnya, orang bukan cuma kehilangan nalar, mereka akan rela antri berjam-jam untuk mencium kaki junjungannya. Sudah, pemerintahan Indonesia harus bubar, Pak. Warga bangsaku bukan ternak yang harus dikasih makan gratis setiap harinya. Kami harus bekerja, bisa membuat sendiri. Dan yang kami butuhkan adalah papan panggonan, tanah air tanpa beli, karena tanah air telah dikuasai oleh Indonesia. Bubar, bubar Indonesia, bubar pemerintahan Indonesia, kita gelar Jagat Anyar. Sudah, pemerintahan Indonesia harus bubar, Pak. Ini bumi Mataram untuk putra-putri Mataram. Indonesia nggak punya sejengkal pun tanah. Hentikan MBG, kita gelar Jagat Anyar. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Guys, kalian mau ngeliat nggak uang 300 miliar tuh sebanyak apa? Ini aku tunjukin. Tara. Wah. Dalam konferensi pers kasus money laundering atau pencucian uang pada usaha kelapa sawit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 600. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 650. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 700. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 750. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 800. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 850. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 900. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 950. 1, 2, 3, 4, 5, 50 jadi 1 miliar. Saya selalu mengatakan bahwa di Indonesia itu yang namanya pejabat 99% itu korup. Yang membedakan cuma 5 hal. Udah tahu belum? Belum. 1, besar kecilnya. Badan. Besar kecilnya uang yang dikorupsi gitu. Kan. Jangan sensitif gitu. Yang kedua, ketahuan atau enggak. Oh, oke. Yang kedua modus operandinya. Maksudnya? Ya, kan ada fiktif, ada underspec, macam-macam lah ya. Terus itu modus operandi. Yang ketiga, ketahuan atau enggak. Kalau ketahuan, yang keempat bisa dibuktikan atau tidak. Yang kelima, banyak sedekahnya atau tidak. Karena kalau banyak sedekahnya 86 juga. Oh. Jadi 5 hal itu yang membedakan. Karena apa? Karena memang di seluruh dunia tidak ada bedanya dengan Indonesia. Bahwa korupsi itu yang bisa melakukan adalah aktor yang ada di dalam kekuasaan. Uang dan aset sitaan korupsi dari KPK maupun Kejaksaan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Setelah kasus berkekuatan hukum tetap ingkrah, uang tunai langsung disetor ke kas negara, sedangkan aset fisik, tanah, mobil dilelang melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN atau Rukbatsan sebelum hasil sitaan disetor ke kas negara. Proses pengelolaan aset sitaan tahun 2026
Penyimpanan barang bukti disimpan di Rukbasan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Barang yang dirampas negara dilelang untuk mengembalikan kerugian negara. Penyetoran hasil lelang atau uang tunai masuk sebagai komponen PNBP. Pemanfaatan dana digunakan kembali untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan sosial atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Aset juga dihibahkan untuk kepentingan umum atau digunakan sebagai barang milik negara BUMN oleh lembaga tertentu. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah uang rakyat hasil sitaan KPK dan Kejaksaan Agung itu dikembalikan kepada yang berhak secara transparan? Uang ribuan triliun yang dirampas negara dari para koruptor dan pejabat bejat, tapi faktanya sampai detik ini jumlah uang ribuan triliun tersebut tak jelas maknanya bagi kemakmuran rakyat. Gibran ini, oh iya, sekarang umur baru 36, tambah 20, baru 56. Potong berapa generasi. Wakil Presiden 2 periode. Presiden 2 periode. Cukup menuju Indonesia Emas 2045 yang akan kita gapai 21 tahun lagi, 2045. Udah gua hitung, bos. Gua udah mati mungkin, gua nggak tahu lagi menikmati lagi kan. Yang penting gua menghasilkan orang yang akan membantu dan membesarkan rakyat Indonesia. Itu cita-cita. Jadi saya pikir saya mau konsentrasi kepada program. Jadi Indonesia ini nggak boleh punya pemimpin yang bersih dan kuat. Itu tidak boleh. Indonesia harus dipelihara dalam posisi sekarang. Sebagai pasar, sumber bahan baku. Indonesia, ya orang Indonesia itu pelayan. Dan itu intinya itu. Indonesia harus bodoh, pelayan, kacung. Orang Indonesia ini mau dipelihara sebagai kacung, pesuruh. Kamu boleh TKI, kamu boleh kerja di kebun. Dengar baik-baik kalian warga negara Indonesia, dan video ini gue sampaikan kepada presidenku yang tercinta, Pak Prabowo Subianto. Dengarkan jeritan masyarakatmu, Pak. Teman-teman kan tahu betapa mengerikannya undang-undang ini. Artinya mereka yang di atas sana punya power untuk menghack HP-mu. Mereka itu bisa melihat seluruh device-mu dan mereka itu memaksakan untuk menghapus sosial mediamu. Tanda lain, lu itu nggak bisa bersuara apa-apa lagi kalau mereka mau. Kalau mereka mau, mereka itu bisa menghapus kehidupanmu di sosial media dan di dunia online. Bahkan mereka itu punya power untuk membekukan rekeningmu sebelum menyatakan dirimu itu bersalah. Artinya, undang-undang ini bisa dipaksakan untuk disalahgunakan bagi mereka yang punya power di atas sana. Dan bagi kalian pengusaha-pengusaha, kalian pikir kalian aman? Kalian pikir, coba kalau mereka itu gak suka denganmu, mereka itu bisa membekukan rekeningmu juga. Nanti lu bersalah atau tidaknya itu urusan nanti. Pokoknya mereka itu hanya pakai feeling. Cuma pakai feeling, kita rasa ini salah, ya udah kita bekukan, kita hentikan semua kegiatannya mereka. Artinya, betapa sedihnya kita jadi warga negara. Ya, gua sangat mencintai negeri ini, tapi keputusan negeri ini membuat gua itu impossible to love this country. Betapa menyakitkannya mencintai negeri ini. Undang-undang ini akan memihak bagi mereka yang punya power di atas sana dan menyengsarakan bagi orang-orang yang tidak punya power. So, lakukan sesuatu, Pak Prabowo. Jadilah hero sekali lagi. Gua sangat menyayangimu, Pak. Gua Mr. Bird. Like jika suka, share yang bermanfaat. See you again in my next video. Bye-bye. Mungkin dewan kita, mereka itu tidak belajar dari Nepal. Nepal mereka bertindak itu, masyarakat bertindak itu karena salah satu aturannya seperti ini. Masyarakat tidak bisa melakukan sesuatu atau menyampaikan aspirasinya melalui media sosial, sehingga masyarakat itu menjadi marah. Itu kejadiannya di Nepalnya seperti itu. Salah satu aturannya seperti itu. Jadi DPR kita atau pejabat-pejabat kita ini mereka tidak bisa belajar dari persoalan-persoalan yang ada di Nepal. Semoga mudah-mudahan lah, jangan sampai terjadi seperti di Nepal.
Seperti itu ya. Nampakan uang 506 miliar rupiah hasil sitaan Kejati Sumsel. Kejati Sumsel menyita uang tunai 506 miliar sebagai barang bukti kasus dugaan korupsi fasilitas pinjaman bank plat merah kepada PT BSS dan PT SAL yang ditampilkan ke publik karena jumlahnya sangat besar. Uang itu sementara ditampung dalam rekening pemerintah lainnya dan baru akan disetor ke kas negara setelah perkara inkrah. Sementara penyidik juga memblokir aset tambahan senilai sekitar 400 miliar untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara yang ditaksir mencapai 1,3 triliun. 365 hari dikali 6,5. Hasilnya adalah 2.372,5 hari. Jadi 300 triliun menyebabkan hukuman 2.370 hari. Ini dibulatkan saja. Jadi 1 hari penjara sama dengan 300 triliun per 2.370. Tentu saja bukan seperti ini cara menghitung atau sistem hukum yang berlaku di negara kita ya. Ini cuma belajar berhitung. Dan merujuk dari hasil kalkulator, hasilnya dalam 1 hari penjara, kalau dengan parameter ini berarti kerugian negara yang tertebus adalah 126.582 278 481 120 miliar sekian. Cuma segitu ya? Ini adalah kerugian negara yang terbayar dengan 1 hari penjara. Ini kembali lagi bukan seperti ini sistem bukan di Indonesia. Tentu saja banyak faktor pelakunya, ada banyak alasan-alasan, ada banyak keringanan-keringanan juga kan. Yang jelas kalau secara matematika, ketika kita merugikan negara sebesar 126 miliar sekian ini, hukumannya adalah 1 hari penjara. Jadi pantas saja ya banyak yang korupsi gitu ya. 126 miliar itu bisa ditebus dengan 1 hari penjara. Jadi pantas saja sekarang netizen mau gitu ya di penjara. Dan ada juga ini ya kreativitas para netizen sekarang, ada paket-paket nih ya, paket promo akhir tahun gitu ya, awal tahun ya, paket korupsi gitu ya dengan hukumannya. Ini dia. Mau akhir tahun daftar harga korupsi beserta hukuman penjaranya. Anda bisa lihat kalau Anda korupsi 100 triliun, Anda dipenjara selama 6,5 tahun. Kalau ini masih dirasa keberatan, Anda bisa ambil promo kedua, korupsi 150 triliun, Anda cuma dipenjara 3,25 tahun. Ini pun kalau Anda merasa terlalu lama, Anda bisa ambil promo ketiga, korupsi 75 triliun, maka Anda dipenjara selama 1,625 tahun.